Halo, Shalom. Saya Richard Utapea. Di sini saya akan berbagi sedikit kisah kehidupan saya bertepatan di hari ulang tahun saya yang ke-30 hari ini, 3 Februari 2021. Saya lahir 3 Februari 1991 dari keluarga yang terbilang cukup berada, di mana saya tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu. Ayah saya seorang pengusaha bahan material pada masa itu dan juga seorang bisnismen yang bisa dibilang pendapatannya lumayan untuk kami pada waktu itu. Ibu saya seorang ibu rumah tangga dan saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara dan saya anak terakhir. Semuanya laki-laki. Saya ingin menceritakan kisah kehidupan saya dan saya ingin bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan buat hidup saya selama 30 tahun ini. Saya sejak kecil sudah sangat aktif dalam bergereja. Saya ikut sekolah minggu, saya aktif dalam pelayanan, paduan suara, pemusik dan sebagainya. Lalu saya juga aktif mengikuti kebaktian-kebaktian yang diajak oleh sepupu saya pada waktu saya kecil, dan memang saya tertarik untuk itu pada waktu saya kecil itu, dan itu membuat saya memiliki kepuasan tersendiri ketika saya mampu atau dapat melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Orang tua saya bisa dibilang kaya pada waktu itu, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya pada waktu itu. Kedua orang tua saya aktif berdukun. Mereka memiliki kepercayaan seperti itu untuk hal yang baik, atau bisa kita bilang ilmu putih atau sesuatu yang menggunakan ilmu atau menggunakan jasa orang lain tapi untuk kebaikan. Pada waktu itu ayah saya percaya kepada seorang dukun bertujuan demi kesehatan, keselamatan, dan juga untuk kelancaran dalam bisnisnya. Kami tidak menyakiti orang, kami tidak santet, kami tidak tidak membunuh orang lain, tidak. Tetapi kami memakai jasanya untuk supaya kami mampu berani menghadapi orang, supaya kami tidak takut dalam menghadapi orang dan sebagainya, terlebih untuk kesehatan. Saya ingat waktu kecil saya aktif disuruh minum jamu lah, mandi kembang, lalu saya mandi di sungai sekeluarga, lalu kami melakukan ritual buang celana sebagai tanda buang sial ya, segala macam. Itu salah satu perjalanan hidup saya waktu saya kecil. Dan menjadi gongnya untuk kami berhenti adalah ketika mengapa Tuhan mengambil abang saya yang berumur 20 tahun waktu tahun 2005 lalu. Kami berpikir bahwa kami kan berdoa sama Tuhan, kami kan ke dukun gak nyakitin orang, kami kan percaya sama dukun itu juga, tapi berdoa kepada Tuhan. Bahkan dukunnya nyuruh kami untuk berdoa kepada Tuhan Yesus gitu. Tetapi disitulah kecerdikan iblis menyelimuti kejahatannya dengan sesuatu yang baik. Lalu tahun 2005 kami seperti hilang arah. Kami seperti gak punya Tuhan. Kenapa abang kami yang begitu baik, yang begitu rajin ke gereja, dia juga guru sekolah minggu, prestasinya bagus di kampus, tapi harus meregang nyawa di umur 20 tahun. Bahkan meninggalnya pun kecelakaan, dimana kami melihat mukanya, pipinya sebagian besar di sini hancur kulitnya, kakinya patah. Dan benar, kami tidak pernah atau tidak sempat berucapkan selamat tinggal atau tidak sempat mengurus atau merawatnya setelah dia kecelakaan, karena memang ternyata meninggal di tempat. Dan saya adalah orang yang menerima telepon dari polisi waktu itu tahun 2005. Saya masih kelas 2 SMP. Saya menerima telepon dari polisi bahwa abang saya meninggal.
Lalu itu membuat saya terpukul, membuat saya bertanya-tanya, apa yang sudah kami lakukan selama ini buat Tuhan ternyata gak ada gunanya. Karena toh juga Tuhan membiarkan kami merasakan hal yang luar biasa menyedihkan, yaitu kami harus kehilangan abang kami yang nomor 2. Tetapi pertanyaan itu terjawab ketika kami bertemu seorang murid Tuhan tahun 2006. Dan dia adalah seorang tetangga saya di depan rumah saya. Dan kami menjadi akrab, berbicara tentang Tuhan, ngobrol tentang Tuhan, bagaimana dia mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Richard dan keluarga yang buruk itu bukan dari Tuhan. Lalu saya kaget, kok bukan dari Tuhan, lalu dari siapa? Benar, ternyata terjawab bahwa semua keburukan, semua kesialan yang kami alami adalah semuanya berasal dari iblis. Bagaimana rencana iblis terhadap keluarga kami, karena kami sempat menggunakan jasanya untuk hidup kami. Dan iblis pun menagihnya, ingin mengambil imbalannya karena kami juga pernah memakai jasanya. Lalu tahun 2006 menjadi sejarah buat hidup saya. Pada waktu itu saya masih kelas 1 SMK. Lalu saya diajak untuk komitmen, lahir baru, ikut Tuhan Yesus. Roh saya dilahirkan kembali. Bagaimana firman mengatakan bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Dan puji Tuhan, saya dipertemukan oleh murid Tuhan yang bisa mengingatkan saya untuk kembali datang kepada Tuhan. Dan saya lahir baru pada saat itu tahun 2006. Di situ saya mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membawa orang-orang lahir baru, terutama keluarga saya. Ya. Dan di situ ketika saya berdoa dengan hamba Tuhan, Tuhan nyatakan lewat beliau bahwa iblis merencanakan keempat anak papa mama saya akan mati muda. Wow. Kok di sana ada hamba Tuhan yang gembar-gembor atau memberitakan sukacita, tapi kenapa hamba Tuhan yang ini kok memberitakan kabar yang menyeramkan? Tetapi justru kabar menyeramkan itu adalah maksud Tuhan untuk mengkonversinya menjadi kabar yang sukacita. Mengapa saya bilang kabar sukacita? Karena ternyata rencana iblis untuk membunuh kami berempat gagal. Kami bertiga masih hidup sampai hari ini, dan saya masih hidup sampai umur 30 tahun hari ini. Tepat saya berulang tahun. Dan benar saja, kejadian ini sangat menyentuh hati saya. Semalam, persis tanggal 2 Februari, sebelum video ini saya buat, saya kecelakaan beruntun. Saya melihat di jalan tol itu jalur tengah dan jalur paling kiri itu kenceng, lancar. Saya pikir udah jalur saya akan lancar terus. Saya berada di jalur paling kanan. Lalu saya meleng. Saya melihat kiri, karena saya melihat kiri, saya melihat speedometer. Begitu saya lihat depan, loh ada mobil berhenti. Lalu saya injak rem dan gak sempat untuk berhenti. Saya nabrak mobil depan, dan mobil belakang nabrak belakang mobil saya. Posisinya istri saya Renata sedang meeting online di sebelah kiri. Dia pakai earphone. Dan anak saya di tengah, di belakang, umur 3 tahun, Rafaela. Dia sedang main game dengan handphonenya. Karena saya ingin fokus nyetir dan Renata bisa meeting, makanya saya pinjamkan handphone buat Rafaela. Dan itu kejadiannya sangat cepat. Sangat cepat. Lalu saya berdoa, Tuhan ampun Tuhan. Sampai saya bisa dibiarkan Tuhan merasakan kecelakaan itu.
Lalu saya berdoa, saya datang lagi ke hamba Tuhan. Lalu saya kasih tahu saya kecelakaan. Lalu beliau tidak biasanya mengatakan untuk catat tanggal, karena biasanya peristiwa kesialan yang saya hadapi yaitu biasa saja. Artinya ya memang saya harus melewatinya, seperti yang dulu-dulu saya pernah kemalingan rumah, lalu anak saya harus masuk NICU waktu lahir. Beliau hanya menguatkan, jalan terus bersama Tuhan, jalankan prosedurnya, Tuhan bersama kalian. Cukup itu. Tetapi ketika saya menelepon beliau semalam, beliau berkata, beliau juga mentor saya, mentor rohani saya. Beliau berkata, Richard, catat tanggal ini, tanggal 2 Februari 2021. Sebelumnya saya katakan, Bapak saya kecelakaan, bla 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 bla. Lalu beliau hanya bertanya, tapi kamu gak apa-apa kan? Bagaimana dengan Renata dan Rafaela, juga sehat kan? Lalu saya dengan bersyukur berkata, sehat Bapak. Renata, Rafaela sehat. Orang yang di depan saya juga aman, yang di belakang yang menabrak saya juga aman. Tidak ada yang terluka sedikit pun. Lalu beliau berdoa dan Tuhan nyatakan, iya, memang seharusnya saya disikat iblis kemarin. Saya langsung nangis sejadi-jadinya. Dalam perjalanan pulang, saya nangisnya biasa aja karena nyesel udah ngerusakin mobil segala macam dan gak enak sama orang yang jadi kena dampak dari keteledoran saya itu. Tapi ketika Tuhan nyatakan bahwa memang seharusnya kamu sekarat hari ini, bukan seharusnya, rencana iblis adalah saya sekarat kemarin akibat kecelakaan itu. Dan besok, which is hari ini, saya meninggal tepat di usia saya 30 tahun. Itulah rencana iblis. Saya memilih untuk percaya, karena begitu banyak pernyataan Tuhan yang nyata kami rasakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan, kami tidak apa-apa, dan Tuhan masih berikan kami perpanjangan umur sampai dengan hari ini. Saya bersyukur, saya memilih untuk kerja buat Tuhan. Saya memilih untuk lahir baru tahun 2006 lalu, dan saya berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan, demi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup dan layak untuk dilindungi oleh Tuhan. Saya nggak habis pikir apa yang terjadi kalau kemarin kalau saya nggak pernah ikut Tuhan, kalau saya tidak memilih untuk lahir baru, kalau saya tidak memilih untuk komitmen untuk taat sama Tuhan. Kemarin saya sekarat dan hari ini saya meninggal. Terlepas dari semua apa yang saya miliki, nyawa saya lebih berharga. Penyertaan Tuhan begitu nyata buat kami, buat saya pribadi. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan, karya Tuhan dalam hidup saya selama 30 tahun. Dan ini akan menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan, meluputkan saya dari kematian, tanpa ada sekarat, tanpa ada luka, tanpa ada cacat. Dan semoga kesaksian ini boleh menjadi renungan buat kita semua, bahwa kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan, dan benar di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih.